yang saya hormati Ibu Wakil Ketua Mahkamah Syariah Banda Aceh, dan masyarakat yang saya hormati para hakim, panitera, dan seluruh pegawai dan staf Mahkamah Syariah Banda Aceh yang hadir di mushola kita cinta ini. Semoga di sore hari yang cerah ini kita selalu diberikan kesehatan, kenikmatan, dan berkat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang singkat ini, saya akan sedikit membahas mengenai husnuzon kepada Allah. Apa itu husnuzon? Husnuzon adalah berprasangka baik. Sikap husnuzon atau berbaik sangka merupakan tindakan yang terpuji yang harus dimiliki oleh semua umat muslim. Jadi, husnuzon kepada Allah adalah sikap dan cara pandang umat muslim yang selalu melihat dan memahami seluruh ketetapan yang sudah dibuat oleh Allah secara positif. Dalam hal ini, biasanya kita tidak terlepas dari yang namanya ujian hidup. Bisa itu berupa kenikmatan maupun musibah. Baik kenikmatan maupun musibah, dua-duanya adalah ujian dari Allah yang harus kita laksanakan. Manusia tidak bisa memilih salah satu dari dua tersebut, melainkan semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi walaupun kita diberi ujian berupa musibah, kita harus tetap berhusnuzon kepada Allah. Karena mungkin dengan musibah tersebut kita dapat meningkatkan iman kita lebih baik lagi, lebih dekat kepada Allah. Sedangkan kalau seandainya mungkin kita diberi cobaan berupa kenikmatan, bisa saja kenikmatan tersebut dapat membuat kita lalai, sehingga kita menjadi orang yang takabur, kurang bersyukur, sombong, angkuh, dan lain-lain, sehingga berkah dari kenikmatan tersebut dicabut oleh Allah dan dapat syaitan dapat menuntut kita untuk melakukan hal tercela. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 4849, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah berkata, aku sesuai prasangka hamba yang kembali padaku. Jika prasangka itu baik, maka kebaikan baginya, dan apabila prasangka itu buruk, maka keburukan baginya. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa husnuzon kepada Allah itu sangat penting sekali harus kita tanamkan dalam diri kita sendiri. Karena dengan husnuzon kepada Allah, kita dapat meningkatkan iman takwa kita, jauhkan dari rasa ketakutan, memperbaiki amal-amal yang kurang, dan merasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada suatu kisah di mana ada seorang bapak-bapak yang ingin menghadiri suatu acara yang sangat penting dengan menggunakan mobilnya. Sebelum berangkat, dia telah mempersiapkan segalanya untuk berangkat ke acara tersebut. Setelah dia persiapkan semuanya, kemudian dia berangkat dengan menggunakan mobilnya. Setelah dalam perjalanan, ternyata tidak disangka mobilnya terkena paku yang menyebabkan mobil si bapak tersebut terkes dan bocor, sehingga dapat menyebabkan perjalanannya tertunda. Nah, kemudian si bapak tersebut turun. Dia merasa kesal dan marah karena banyak bocor sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan menuju acara tersebut yang mungkin sangat penting baginya. Tidak jauh dari lokasi si bapak itu, ternyata di depannya ada sebuah jembatan. Di jembatan itu terdengar, dari jembatan tersebut terdengar suatu suara gemuruh air yang sangat besar. Ternyata tidak berselang beberapa lama muncullah air bah yang tiba-tiba menghantam jembatan tersebut hingga hanyut. Kemudian bapak itu berkata, ya Allah, andai saja ban saya tidak bocor, mungkin sudah hanyut saya ketika melalui jembatan tersebut. Allah ternyata menolong dia dengan membocorkan bannya. Sungguh itu suatu yang sama sekali kita tidak duga sebelumnya. Berikutnya ada kisah tentang seorang mahasiswa lulusan sebuah jurusan aplikasi. Sebelum
lulus, si mahasiswa ini punya ambisi dan tujuan, yaitu setelah tamat dia ingin bekerja di sektor perbankan. Karena sangat begitu besar ambisinya, dia mempersiapkan segalanya untuk dapat diterima bekerja di bank tersebut. Mulai dari mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran, yang korbankan segalanya agar dapat lulus untuk mengikuti seleksi ujian masuk bank tersebut. Namun di saat dia mengikuti ujian tersebut, alangkah berikutnya ternyata segala usahanya sia-sia. Dia merasa kecewa karena usahanya tidak berhasil, padahal semua yang dilaksanakan, yang dikorbankannya sudah sangat maksimal, sehingga dia merasa kecewa terhadap Allah karena dia selalu berdoa dalam sholat, dia selalu berdoa kepada Allah agar dia lulus di ujian perbankan tersebut. Namun Allah berkata lain. Namun si pemuda tersebut ternyata tidak merasa sedih, dan mereka tetap berusaha, berpikir, bertawakal, dan memohon kepada Allah. Ya Allah, jika ini memang yang terbaik untukku, maka berikanlah jalan yang lain yang Engkau ridhoi. Kemudian Allah mendengar doa tersebut dan memberikan sebuah pertolongan cara terduga-duga. Ternyata setelah adanya ujian tersebut, dia dinyatakan lulus. Setelah beberapa bulan, ternyata diadakannya rekrutmen pegawai negeri sipil. Kemudian dia mengikuti ujian tersebut dengan penuh keyakinan dan tetap berpikir positif. Jika memang itu rezekinya, maka mudahkanlah. Jika memang bukan, maka berikanlah jalan yang lain. Singkat cerita, ternyata pemuda tersebut mampu mengikuti ujian tersebut, dan ternyata alhamdulillah Allah memberikan rezekinya di situ. Jadi intinya yang saya sampaikan adalah sebagus apapun rencana yang kita lakukan, semangat apapun rencana yang kita siapkan, rencana Allah itu sesungguhnya lebih baik dari apa yang kita duga. Jadi apabila setiap kita diberikan cobaan, ada baiknya kita selalu berdoa, berusaha, dan prasangka buruk pada Allah. Prasangka baik pada Allah, karena Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuk hambanya. Karena pasti ada hikmah di balik sebuah kegagalan atau musibah yang kita dapat. Demikian itu saja bersingkat saya pada sore hari ini. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.